Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8 bab 4, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia itu menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Apa saja? Mari kita bahas lebih jauh. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Nah, bangsa barat yang melakukan monopoli di Indonesia adalah Belanda. Belanda melalui VOC memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera. Nah, untuk meluaskan kekuasaan VOC, mempersiapkan penguasaan dengan cara perang atau militer. Dengan adanya monopoli ini, pedagang lain termasuk pedagang lokal tidak dapat berdagang dengan bebas dan semua penuh keterpaksaan. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya menjadi sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Selanjutnya, VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Selanjutnya, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyar Panarukan atau sekarang Jalan Raya Pos. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batav di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pembangunan jalur Anyar Panarukan itu sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Sejarah mengatakan mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Namun belakangan, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya telah tersedia fasilitas dan gaji untuk mereka para pekerja, walau ya tidak banyak, namun dikorupsi oleh bupati dan petinggi pribumi setempat, sehingga memakan korban begitu banyak. Jadi budaya korupsi sudah dari zaman dulu ya sebetulnya. Jangan ditiru ya. Selanjutnya, pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah sama sekali, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, karena sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Keterbatasan jumlah pegawai dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang.
Selanjutnya adalah pengaruh sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan kultur stelsel. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak dibayarkan. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Kemudian, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanam paksa tersebut diantaranya Baron van Hövell, Does Dekker, atau yang dikenal di Indonesia itu dengan Multatuli, dan L. Vitalis. Jadi, walaupun di sana kondisinya sedang dijajah oleh Belanda, tapi ternyata tidak semua orang Belanda itu jahat. Dan ada beberapa orang Belanda yang malah justru pro terhadap Indonesia, yang artinya mendukung kepada rakyat Indonesia dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ya contohnya beberapa nama di bawah ini, gitu. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.